Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan malam hari ini mengenai faslun fi tasrifis shahih. Jadi kita sudah mulai memasuki bab-bab akhir di dalam kitab tasrif, dalam kitab maksudnya. Jadi pembahasan terakhir di dalam maksud itu mengenai tasrifus shahih atau yang biasa istilahnya itu tasrif lughawi. Sebelum membahas mengenai tasrif lughawi, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab itu terdapat dua jenis tasrif, pentasrifan, dua jenis perubahan. Yang pertama ada tasrif istilahi, yang kedua adalah lughawi. Kalau tasrif istilahi itu biasanya dalam kitab tasrif, Amsilatut tasrif, itu tasrifan yang bacanya ke pinggir. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi ini merupakan tasrif yang mana perubahan artinya itu menjadi beberapa bentuk dari yang awalnya fi'il madi, fa'ala, yaf'ulu jadi fi'il mudhari. Jadi kalau kita misal tasrif istilahi dari lafadz doroba, maka artinya itu akan memiliki beberapa bentuk. Contoh, doroba memukul, yadribu fi'il mudhari'nya akan memukul, dorban, pukulan, wa madroban juga pukulan, fahuwa doribun, artinya orang yang memukul, wadaka madrubun, sesuatu yang dipukul, idrib fil amar, maknanya pukullah, la tadrib, jangan pukul, madrobun, tempat atau waktu memukul, midrobun, alat yang digunakan untuk memukul. Itu namanya tasrif istilahi, yang mana artinya itu memiliki perubahan dalam bentuk artinya. Sementara yang disebut dengan tasrif lughawi itu biasanya dalam kitab Amsilatut Tasrif itu terdapat di bab-bab akhir, mulai pertengahan akhir. Dan tasrif lughawi ini memiliki perubahan arti sesuai dengan fa'il atau pelakunya, subjeknya. Misal kalau di fi'il madi doroba, doroba, dorobu, fa'ala, fa'ala, fa'alu itu contoh tasrif yang lugawi. Dan ini memiliki perbedaan arti hanya terletak di fa'ilnya. Contoh misal saya artikan doroba. Kalau yang memukul satu orang maka menggunakan doroba. Kalau doroba berarti fa'ilnya dua dan seterusnya. Jadi pembahasan mengenai tasrif lugawi itu biasanya hanya berfokus kepada pelakunya. Karena bahasa Arab itu berbeda dengan susunan bahasa Indonesia. Kalau kita membuat susunan bahasa Indonesia menggunakan kata kerja memukul, maka tidak ada perubahan. Siapapun yang memukul, maka kata kerjanya tetap memukul. Contoh, Zaid memukul, seorang laki-laki memukul, dua orang laki-laki memukul, atau perempuan itu memukul, tetap kata kerjanya memukul, tidak ada perubahan dalam kata memukul. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau yang memukul itu seorang laki-laki, maka doroba. Kalau perempuan menjadi dorobat. Kalau saya menjadi dorobetu. Nah, disitulah peranan tasrif lugawi. Perlu kita paham.
Wa madin au mudhari'un tasarrafa li aujuhin kal amri wan rofa. Fi'il madi dan fi'il madi dan fi'il mudhari baik yang mabni maklum atau majhul itu bisa ditasrif menjadi 14 bentuk atau biasanya istilahnya itu 14 waki. Begitu juga dengan fi'il amar dan fi'il nahi yang mabni maklum majhul. Itu juga bisa ditasrif dengan 14 bentuk dengan perincian. Jadi untuk fi'il madi dan fi'il mudhari itu bisa ditasrif lughawi menjadi 14. Fi'il madi dan fi'il mudhari itu ketika ditasrif bisa menjadi 14 bentuk perinciannya. Salah satu li ghaibin kal ghaibah kadza mukhatabun wa kal mukhatabah wa mutakallimun lahu tsnani huma. Jadi perincian dari kedua belas bentuk itu tiga berbentuk ghaib, tiga ghaibah, tiga mukhatab, tiga mukhatabah, dua mutakallim. Jadi ini bisa diperhatikan tabel ini. Kalau kita lihat ini tabelnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi dari tiga bentuk dari tasrifan yang jumlahnya 12 ini itu terbagi menjadi 6 bagian. Terbagi menjadi mudah. Bagian pertama itu adalah mudzakkar ghaib. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini namanya mudzakkar ghaib. Apa itu mudzakkar ghaib? Mudzakkar ghaib itu adalah ketika yang melakukan pekerjaan itu adalah orang ketiga yang laki-laki. Itu namanya mudzakkar ghaib. Fa'ala, fa'ala, fa'alu ini mudzakkar ghaib. Misal yang memukul dia laki-laki memukul, maka kita pakai doroba. Kemudian perbedaan satu 2 3 ini, yang pertama mufrad, kedua tasniyah, yang ketiga ini jamak. Jadi ke bawah ini susunannya sama. Mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah dan jamak. Ketika yang melakukan pekerjaan itu adalah satu orang, maka kita mengatakan fa'ala. Kalau dua orang, maka fa'ala. Kalau tiga orang atau lebih, maka kita gunakan fa'alu. Ini untuk yang goib. Goib itu artinya nggak ada. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu yang dimaksud adalah orang ketiga atau orang yang kita bicarakan. Dan misal kita terjemah, maka nanti artinya dia. Fa'ala dia, or dua dia, fa'alu mereka. Jamak karena bentuknya jamak. Ini yang pertama, mudzakkar ghaib. Kemudian yang kedua ada muannas ghaibah. Jumlahnya ada tiga, menunjukkan perempuan orang ketiga yang dibicarakan artinya dia atau mereka perempuan. Jadi kalau kita contohkan lafaz akala, memakan. Kalau yang makan itu satu orang laki-laki, dia makan, maka kita menyebutnya akala. Kalau tiga orang laki-laki yang makan, maka akalu. Kalau yang makan itu perempuan, satu, maka menggunakan akalat.
Kalau dua, akalata. Kalau tiga atau lebih, akalna. Jadi perubahannya itu ini perlu diperhatikan perubahannya di fa'ala, fa'ala ada tambahan alif, di sini ada waw, fa'alu. Yang akalat nambah ta, kemudian akalata, akalna. Jadi semuanya, jadi tasrifan ini cuma jadi patokan dasar. Ini adalah patokan dasar yang harus dihafal. Jadi ketika kita ingin menggunakan fiil-fiil yang lain, kita tinggal menyamakannya dengan ini. Misal istamala artinya menggunakan dari fiil yang sudasi. Kalau yang menggunakan itu adalah perempuan, maka menjadi istamalat. Seperti itu. Jadi bagian pertama adalah ghaib, orang pertama, orang ketiga laki-laki, yang kedua ghaibah, orang ketiga perempuan, mufrad tasnya jamak, kemudian berikutnya mudzakkar mukhatab. Laki-laki orang kedua, lawan bicara. Jadi kalau misal kita lawan bicaranya laki-laki, maka yang kita gunakan adalah bentuk ini. Apakah kamu sudah makan? Hal akal ta, dan artinya itu adalah kamu, laki-laki. Ada akal ta, satu orang, akal tuma, kalau yang diajak bicara dua orang, akal tum, kalau lebih dari tiga orang, tiga atau lebih. Hal akal tum, apakah kalian sudah makan? Jadi domir yang digunakan adalah tum. Mufrad, tasniah, dan jamak. Kemudian bentuk berikutnya adalah mu'annas muhotobah. Perempuan orang kedua. Kalau yang kita ajak bicara adalah perempuan, maka menggunakan bagian ini. Fa'alti, fi'il madinya. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Jadi harus sama. Dan yang terakhir adalah mutakalim. Mutakalim itu cuma terbagi jadi dua, fa'altu dan fa'alna. Yang fa'altu ini artinya saya, fa'alna ini artinya kita. Tuh. Ya, ini namanya tasrif lugawi. Mengetahui tasrif lugawi dalam baca kitab itu sangat penting karena nanti akan berpengaruh kepada pemahaman di bab-bab yang lain. Karena tasrifan fi'il ini itu akan menentukan nanti domir yang akan kita gunakan harus sesuai semua nantinya. Misal, Uma, Uma doroba, doroba. Kalau kita mau buat susunan, harus kita sesuaikan. Misal ketika ada fiil dengan domir, huwa ini fiil yang mufrad mudzakkar, ghaib. Huwa, maka nanti fiil madinya kita menggunakan huwa doroba. Harus sesuai. Ketika nanti domirnya ini berubah menjadi menjadi anta, maka lafaz doroba ini harus kita sesuaikan. Anta ini adalah mufrad mudzakkar mukhatab. Maka kita harus cari yang mufrad mudzakkar mukhatab untuk fi'il madi. Oh, dengan nambah ta, maka menjadi anta dorob ta. Atau nanti berubah menjadi nahnu. Nahnu ini adalah mutakallim al-ghair, bagian akhir. Maka lafaz doroba itu harus kita rubah menjadi dorobana. Karena ini semua dalam fikih, dalam bahasa Arab, baik penggunaan di dalam baca kitab ataupun berbicara bahasa Arab itu harus sesuai semua. Antara domir, fiilnya, isim mausulnya, dan lain-lainnya. Itu harus sesuai. Kalau di sini mufrad, ini harus mufrad juga. Itulah gunanya mengetahui tasrif lugawi di fiil. Dan tasrif lugawi itu juga ada di fiil madi, fiil mudhari, juga ada di
di domir juga ada kemarin sudah dijelaskan. Nih, jadi pembagiannya baik fi'il madhi atau fi'il mudhari itu ada tiga, ada 14. Ada 14 tuh. Tiga, 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 dan dua. 14. Mudzakkar ghaib, muannas ghaibah, mudzakkar mukhatab, muannas mukhatabah, dan yang terakhir mutakallim. Nih kalau misal ini bentuk di amsilati tasrif. Misal di sini fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ini yang perlu dihafalkan. Jadi misal nanti kita membuat contoh. Misal ini Nasoro, Nasoro. Nasoro ini artinya menolong. Kita ingin membuat contoh Ahmad dan Bakar menolong menolong Ustadz. Nah, ketika kita ingin ucapkan ke fi'il mudhari, ke fi'ilnya, maka kita harus sesuaikan fi'ilnya. Misal, bentar ya. Jadi harus disesuaikan. Ahmad wa Bakar, sudah. Ahmad dan Bakar menolong karena Ahmad dan Bakar ini adalah bentuk orang ketiga, orang yang dibicarakan, dan ini terdapat dua orang, maka kita menggunakan yang Nasoro, ada alifnya. Jadi Ahmad dan Bakar, Nasoro, Al-Ustad, Al-Ustadzah. Ahmad, Ahmadu, wa Bakrun, Nasoro, Al-Ustadzah. Karena berupa tasniah. Tuh, harus disesuaikan. Atau contoh lainnya, Waddo ini artinya menutup. Waddo menutup. Misal, ada contoh, kenapa kamu menutup? Kenapa kamu, misal ini laki-laki, menutup kita, maka nanti bentuk dari fiilnya, kenapa itu kan lima, menutup ghoddo. Karena ini bentuknya kamu laki-laki, maka kita harus cari yang mufrad mudzakkar mukhatab. Ghoddo, ghoddo, ghoddu, ghoddat, ghoddata, ghoddatna, ghoddatta. Lima, ghoddatta, ainaka. Donggernya juga harus disamakan. Ini harus disesuaikan penggunaan domir, fiil, sesuai dengan failnya, pelakunya. Misal ini ada contoh berikutnya ada lafadz ba'a menjual. Saya
Saya dan Ahmad menjual mobil. Jadi kita harus sesuaikan tulisannya. Saya itu Ana, karena nanti ketika ingin dibahasa Arabkan, Ana wa Ahmad menjual. Karena saya dan Ahmad ini berarti kita kan ya. Saya dan Ahmad ini maksudnya adalah kita. Berarti masuk yang mutakallim al-ghair, mutakallim al-ghair. Maka tinggal kita cocokkan ba'a ini ba. Jadi nah, Ana wa Ahmad bi'na as-sayyarata. Jadi ini disesuaikan dengan fi'ilnya bi'na sayyarata. Itu cara penggunaan dari tasrif. Ini contoh yang di fi'il madi. Jadi perubahannya ini perlu dihafal. Fa'ala-fa'alanya ini perlu dihafal. Sekiranya kita itu bisa dengan mudah untuk merubah ke fi'il yang lain. Kemudian begitu juga di fi'il mudhari. Pembagiannya juga sama. Ini mudzakkar ghaib, muannas ghaibah. Ini mukhatab ghaib. Ini mudzakkar mukhatab. Ini muannas mukhatabah. Yang ini mutakallim. Perbedaannya cuma ada di perubahannya karena memang asal katanya beda. Fa'ala, fa'ala, fa'lu. Kalau di fi'il mudhari, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna, taf'lina, taf'ulani, taf'ulna. Jadi memang, misal kita buat contoh ini ke fi'il mudhari. Contoh yang barusan kita jadikan ke fi'il mudhari. Ahmad wa Bakar sedang menolong Ustadz. Nasoro yansuru. Berarti karena ini dua, mudzakkar ghaib yang tasniyah mudzakkar ghaib karena dua orang. Misal kita rubah jadi tiga orang. Ahmad, Ali, dan Bakar menolong Ustadz. Berarti ini sudah menjadi jamak, bukan tasniyah lagi. Jadi nanti kita rubah. Ahmadu wa Ali wa Bakrun nasoron. Kita ganti yang fi'il mudhari, yansuru, yansuroni, yansuruna. Maka pakai yang suruna. Karena berupa fi'il yang menunjukkan jamak. Dan suruna. Ahmad wa Ali wa Bakrun yansuruna al-ustadha. Atau kemudian contoh yang kedua. Kenapa kamu menutup mata? Misal ini kita rubah. Kenapa kalian, kita rubah kalian. Kalian perempuan menutup mata. Kita tinggal lihat. Ngodo ya addo ya addu. Kalian perempuan berarti ini masuk yang muannas ghaibah. Muannas ghaibah karena kalian berarti bentuknya lebih dari dua tiga orang maka jamak. Tinggal kita cari addo ya addoni ya addu ya addun ya addu ya addoni ya adduna ta'addu ta'addoni ya dotna. Berarti fiilnya yang kita gunakan untuk fiil mudhari'nya ya dotna. Saya rubah ya dotna. Ya, nah, kemudian yang terakhir, saya dan Ahmad menjual mobil. Kita ganti saya menjual mobil. Berarti karena saya, berarti itu yang bagian terakhir, mutakallim.
mutakalim ma'al ghair, mutakalim wahdah. Jadi kita pakai yang akhir. Af'ulu, menjual berarti abi'u. Yabi'u, yabi'ani, yabi'una. Tabi'u, tabi'ani, yabi'na. Tabi'u, tabi'ani, tabi'una. Tabi'ina, tabi'ani, tabi'na. Abi'u, nabi'u. Jadi ini kita nanti menggunakan ana, abi'u, as-sayyarata. Karena disesuaikan dengan fa'ilnya. Maka menggunakan abi'u. Itu untuk fi'il mudhari. Jadi penggunaannya sama. Cuma karena sebagaimana yang dijelaskan di awal, perubahan dari tasrif lugawi itu menyesuaikan dengan pelaku dari pekerjaannya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, ada Ustaz. Kemudian, sedangkan fi'il amar dan fi'il nahi yang mabni maklum itu tidak ada wakil mutakallimnya. Hanya bisa ditasrif menjadi 12. Ini untuk fi'il amar. Amar itu artinya perintah, kalau nahi itu artinya larangan. La yaf'ul, la yaf'ula, la yaf'ulu. Jadi ini bentuk perubahannya. Bentuk perubahannya, la taf'ali. Dan cara penggunaannya sama. Jadi misal kita ingin melarang seorang, maka kita gunakan la yaf'ul. Ini kayaknya keliru ini. Nih. Kalau fi'il amar juga begitu, juga beda. Jadi disesuaikan nanti antara pelakunya. Urutannya sama. Semua di tasrif lugawi itu urutannya sama. Yaitu ghaib, mudzakkar ghaib, berikutnya muannas ghaibah, mudzakkar mukhatab, muannas mukhatabah. Karena ini fi'il amar dan fi'il nahi, maka tidak ada apa namanya? Tidak ada mutakallimnya. Itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada, nanti setelah ini akan saya kirim materinya ke grup ya, biar bisa dipelajari lagi. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.